Perkenalkan, saya Yara Mustika Subing. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Malahayati Bandar Lampung. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Saya buat vlog ini untuk membahas tentang akuntansi internasional. Penasaran gak sih kalian apa itu akuntansi internasional? Bagaimana karakteristiknya? Bagaimana juga perkembangannya dari akuntansi internasional tersebut? Mari kita coba bahas satu persatu. Oke? Pengertian akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lainnya dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Jadi, adanya akuntansi internasional itu adalah untuk menyatukan standar akuntansi yang satu dengan standar akuntansi di negara-negara lain. Jadi itu cuma ada satu standar akuntansi di internasional itu, guys. Lagi perkembangan sistem akuntansi internasional sekarang tingkat perkembangannya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan seperti tingkat pendidikan, tipe sistem politik, terus tipe hukum yang berlaku, dan sejauh mana perkembangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut, guys. Perkembangannya juga dibentuk oleh yang pertama yaitu International Accounting Standard Committee. Penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna luar negeri dengan 5 opsi dari daftar sebelumnya semakin mendapat dukungan dengan mendapatkan dukungan dengan adanya pelaporan keuangan internasional ini. Jadi dibentuk International Accounting Standard Committee itu pada tahun 2001 itu dibentuknya IASC. IASC itu apa? IASC itu adalah yaitu International Accounting Standard Committee, disingkat jadi IASC. Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2003 IASC ini digantikan oleh IASB, yaitu menghilangkan beberapa alternatif perlakuan akuntansi yang ada. Kemudian berlanjut lagi pada tahun 2012, IASB mengumumkan prosedur pendapatan standar yang baru sebagai respon terhadap komentar-komentar yang diterimanya dari permintaan sendiri untuk melakukan konsultasi publik atas program kerjanya. Jadi dari IASC itu berubah menjadi IASB. Kemudian ada lagi badan yang dibentuk pada tahun 2013 sampai tahun 2015. IASB memulai program riset dan pengembangan yang diharapkan dapat menghasilkan makalah pembahasan atau discussion paper yang akan dikembangkan menjadi tahapan pertama untuk menilai apakah potensi masalah yang telah teridentifikasi dapat menjadi pertanda bahwa IASB sedang mengembangkan penyelesaian pada tingkat standar akuntansi. IASB kemudian dikelola oleh masalah-masalah akuntansi internasional, yaitu pertama terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian valuta asing di antara waktu suatu pesanan dibuat atau diterima dan waktu pembayarannya. Dalam hal ini, perubahan dalam mata uang secara relatif akan menyebabkan adanya keuntungan dan kerugian valuta, guys. Selain itu, sulit untuk mendapatkan informasi kredit internasional, guys, serta mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dan laporan keuangannya yang mungkin kompleks karena penggunaan bahasa yang berbeda dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda. Jadi dia itu lebih kayak ada perbedaan gitu permasalahannya, karena setiap negara itu pasti bahasanya sendiri pun sudah berbeda, guys. Tapi di sini mungkin untuk akuntansi internasional akan lebih menggunakan bahasa internasional juga, yaitu bahasa Inggris. Lanjut lagi. Karakteristik akuntansi internasional adalah pertama,
Akuntansi internasional akan fokus pada masalah atau isu yang berhubungan dengan perusahaan yang memproduksi bisnis secara internasional. Tentu dong internasional. Kita harus membahas secara internasional. Kalau cuma di Indonesia aja itu bukan internasional, tapi nasional, guys. Terus yang kedua adalah akuntansi internasional juga mencakup studi mengenai standar akuntansi serta praktik akuntansi di luar negeri atau di seluruh negara. Kemudian yang ketiga, karakteristik adalah aspek akuntansi yang dibahas hanya meliputi tentang pelaporan keuangan, transaksi dan penjabaran falas, sistem evaluasi kinerja, perpajakan, dan audit keuangan. Terus yang ketiga, ketergantungan pada perdagangan internasional akan membuat akuntansi internasional digunakan oleh semua pihak dari berbagai negara. Nah, itu karakteristik itu yang mendominankan atau menjadi ciri-ciri khas dari akuntansi internasional ini, guys. Oke guys, itu adalah penjabaran dari beberapa teori akuntansi dari akuntansi internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh iya guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah ini ya guys. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.